Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Salsabila dari Prodi S1 PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan nomor NIM 2186 206087. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas individu saya kajian kebahasaan dengan judul Hakikat, Ragam, dan Fungsi Bahasa Indonesia. Nah, teman-teman udah tahu belum apa itu hakikat? Hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi, atau pemikiran dan sebuah upaya untuk mengarahkan peserta didik sehingga terampil berkomunikasi dalam berbahasa Indonesia, baik itu secara lisan maupun tulisan, serta baik dalam situasi formal maupun informal. Bahasa terdiri atas kata-kata atau kumpulan kata. Masing-masing mempunyai makna, yaitu hubungan abstrak antara kata sebagai lambang dengan objek atau konsep yang diwakilkan kumpulan kata atau kosakata itu oleh ahli bahasa, disusun secara alfabetis atau menurut urutan abjad, disertai penjelasan artinya dan kemudian dibukukan menjadi sebuah kamus. Nah, menurut Carroll tahun 1961, bahasa ini merupakan sistem bunyi atau urutan bunyi vokal yang terstruktur yang digunakan atau dapat digunakan dalam komunikasi internasional oleh kelompok manusia dan secara lengkap digunakan untuk mengungkapkan sesuatu, peristiwa, dan proses yang terdapat di sekitar manusia. Sedangkan menurut Gorish Keraf tahun 1984, bahasa ini adalah komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi, ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi bahasa. Teman-teman tahu nggak apa fungsi bahasa? Di sini saya akan jelaskan. Fungsi bahasa adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini tidak dapat berkembang jika tidak mengenal bahasa. Ilmu pengetahuan dapat tersebar dan dapat dipahami oleh semua orang karena berkat bahasa. Dengan kata lain, bahasa memiliki peran penting paling berdasar yang perlu kita perhatikan. Sifat-sifat bahasa yang pertama yaitu bahasa itu adalah sebuah sistem. Sistem merupakan susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem terbentuk oleh sejumlah unsur yang satu dan yang lainnya berhubungan secara fungsional. Dan yang kedua adalah bahasa itu berwujud lambang. Lambang dengan berbagai seluk-beluknya dikaji orang dalam bidang kajian ilmu semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, bahasa itu bersifat bunyi. Menurut Krida Laksa tahun 1983 adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan dalam tekanan udara bunyi. Yang keempat adalah bahasa itu bermakna. Salah satu sifat hakiki dari bahasa adalah berwujud lambang. Sebagai lambang bahasa melambangkan suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. Maka dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Karena bahasa itu bermakna, maka segala ucapan yang tidak mempunyai makna dapat disebut bukan bahasa. Yang terakhir adalah ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan suatu variasi perkataan yang disesuaikan dengan pemakaian, topik yang sedang dibicarakan, hubungan antara pembicara, lawan bicara, orang yang sedang dibicarakan, dan media pembicaraan. Pengertian ragam bahasa menurut Dendi Sugono. Menurut Dendi Sugono tahun 1999, bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor,
atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaiknya dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, dan di tempat lainnya. Fungsi ragam. Adapun ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional. Fungsi-fungsi tersebut adalah yang pertama, menyatukan berbagai bahasa di Indonesia, dan yang kedua, simbol kebanggaan nasional, ketiga, simbol identitas bangsa, keempat, pemersatu antar kelompok atau etnis, dan yang kelima adalah alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan, bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi. Fungsi bahasa yang terutama adalah sebagai alat untuk bekerja sama atau berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk berkomunikasi dapat juga digunakan cara yang lain, misalnya isyarat, lambang-lambang gambar, atau kode-kode tertentu lainnya. Tetapi dengan bahasa komunikasi dapat berlangsung lebih baik dan sempurna. Terima kasih.